Halo, selamat malam para VTuber semuanya. Pada sore tadi kita sama-sama melihat pengumuman resmi dari manajemen yang sudah kita lihat bersama-sama. Dan ini yang dinanti-nantikan manajemen nongol dan sudah dinyatakan nongol. Simak sampai akhir. Seperti yang sering dikatakan di komen-komen, minimal nongol lah Gus. Pahit getirnya tetap kita akan menerima sebagai VTuber sejati. Dan hari ini sudah dibuktikan manajemen sudah hadir dengan berbagai macam keadaan. Yang jelas ada pengunduran untuk on-nya. Setelah itu ada satu bahasan-bahasan tentang yang Anda bisa pelajari sendiri. Dan hari ini saya akan memberikan sudut pandang lain bagaimana cara kita menghadapi dalam keadaan seperti ini. Simak video ini sampai akhir dan Anda rasakan efeknya, saudaraku. Saudaraku, pada kesempatan hari ini Anda dengarkan ya, bahwasanya ada satu analogi yang menurut saya untuk saat-saat ini pantas kita dengarkan sebagai pandangan lain tentang keadaan saat ini. Dari setiap piring makanan yang kita makan ada perjuangan yang begitu berat dan menyakitkan yang dialami orang tua kita. Melihat anak yang dicintai lapar karena tidak bisa makan, orang tua dengan gigih berjuang banting tulang sambil menahan lapar agar pulang bisa bawa uang dan beli makanan. Orang tua yang baik selalu menyembunyikan kesusahan dan kesedihannya agar anak yang lapar tidak bertambah penderitaannya. Nak, Bapak tahu kamu menderita. Untuk Bapak tidak mau menambah penderitaanmu. Doakan Bapak agar Bapak kuat dan pulang bisa bawa uang sehingga kita bisa makan sekeluarga. Betapa bodohnya aku sebagai anak yang dengan tanpa rasa beban mencemooh bapakku, menghujat bapakku karena belum sanggup membawa makanan. Maafkan aku Pak, sekarang aku akan diam menahan lapar sambil berdoa kiranya Tuhan melimpahkan rezeki buat bapakku yang sedang berjuang untuk perutku. Yang kedua, tidak ada yang salah atas sebuah harapan, namun ambil hikmah dari setiap kejadian agar kita senantiasa menjadi orang yang pandai mensyukuri nikmat. Alkisah, suatu malam aku pamit dari rumah guruku karena sudah cukup larut dan badan serasa letih ingin segera istirahat. Kiai, mohon maaf, sudah cukup larut, saya mau izin pulang, kataku. Kemudian Kiai menjawab, jangan nak, istirahat dan tidurlah di sini untuk malam ini saja, minta guruku. Tapi saya besok harus pagi-pagi berangkat kerja Kiai, izinkan saya pulang, jawabku. Kemudian Kiai mengatakan, tidak. Setengah keras bersuara beliau, tak seperti biasanya. Besok pada subuh kamu berangkat dari sini ke kantor, cegahnya. Baik Kiai, jawabku takut karena tidak seperti biasanya Kiai bernada kasar semacam itu. Setengah galau dan takzim atau hormat kepada guruku yang sangat berwibawa, aku mengiyakan permintaan dan larangannya. Karena letih, aku cepat tertidur lelap dan jam 2 pagi-pagi HP ku berdering terus padahal tidak pasang alarm pada saat itu. Rupanya sudah 5 kali panggilan tak terjawab karena lelapku. Aku angkat dan ternyata telepon dari tetanggaku yang membuat aku lemas tak berdaya saat ku dapat kabar kalau rumahku kebakaran. Aku tak mampu berdiri, sedih, bingung, tak mampu berkata apa-apa. Mulutku terasa terkunci. Setelah agak tenang dan kurenungi, inilah rupanya yang membuat guruku melarang untuk pulang. Andai saja
Aku tidak taat pada guruku, niscaya tubuhku telah menjadi abu. Inilah yang dimaksud ilmu hikmah. Bisa jadi VTube belum juga on sampai saat ini, mungkin karena hikmah yang terbaik untuk kita semua di balik tundaannya waktu. So, yakinlah dan positiflah. Untuk itu, tetaplah kita menjadi pribadi VTuber yang berbaik sangka atau husnudzon dengan rasa syukur. Terakhir saya sampaikan kepada Anda, ada yang salahkah? Is something wrong? Bila hidup kita saat ini masih terasa biasa-biasa saja, bisa jadi ada yang salah dengan kebiasaan kita. Allah memberikan waktu pada hari, pada setiap orang itu sama, yaitu 24 jam dalam sehari. Lalu kenapa ada yang sukses dan ada yang gagal? Ada yang membedakan orang sukses dan gagal, yakni kualitas kebiasaan mereka dalam memanfaatkan waktunya. Dari Abu Nawas mengatakan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, bersabda ya, dua kenikmatan kebanyakan manusia tertipu pada keduanya, yaitu kesehatan dan waktu. Ini hadis Bukhari, saudaraku. Orang yang sukses menjadikan setiap detik adalah emas, yang apa yang ia ucapkan, apa yang dia pikirkan, apa yang dia rasakan dan lakukan selalu membawa kepada kebaikan. Sebaliknya, orang yang gagal menyia-nyiakan, selalu mengeluh, menggerutu dan melihat segala sesuatu dari sisi keburukan. Nah, semoga kita senantiasa dihindarkan dari perkara yang akan merugikan kita semuanya. Karena memang dua kenikmatan ini menyertai kita, saudaraku. Satu, nikmat sehat. Kita jarang bersyukur kita diberikan kesehatan oleh Allah. Dan yang kedua adalah waktu, yang kita sering menyia-nyiakan waktu kita ini sehingga tidak memanfaatkan sebagai emas, di mana kita bisa tertawa, kita bisa bergembira, kita bisa bahagia di dalam keadaan apapun. Karena sesungguhnya kebahagiaan dan kehancuran itu adalah sebuah pilihan. Tergantung kita memilih di bagian yang mana untuk saat ini. Nah, saudaraku, bagi yang masih menyimak sampai saat ini adalah satu gambaran buat kita semua. Gambaran yang luar biasa buat kita semua dalam rangka menghadapi kehidupan dunia ini yang membentang, menantang kita sampai saat ini. Yang terakhir, saya sampaikan kepada Anda semuanya tentang sebuah nasihat dari dokter yang ini membahas tentang vitamin F. Dr. Oze, seorang dokter tua yang berpengalaman, mengatakan bila banyak kawan itu adalah baik untuk kesehatan. Ia menamakan sebagai vitamin F. Apa F? Friends, atau kawan, teman. Hitunglah berkah dari kawan-kawan yang mendukung kesehatan kita. Mereka mendukung kita melewati hari-hari yang baik dan juga hari-hari yang buruk. Meskipun masing-masing kawan memiliki karakter yang berbeda-beda dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Mereka seperti bermacam-macam obat anti stres yang kita minum setiap hari. Hasil riset mengatakan orang yang pergaulannya luas jarang depresi atau terkena stroke. Hangatnya persahabatan mampu menghangatkan atau menghentikan stres kita, walaupun dalam situasi tegang, mampu mengurangi 50% resiko dari terserangnya penyakit jantung. Kalau Anda banyak yang konsumsi vitamin F ini atau friends, teman, maka Anda akan tampak 30 tahun lebih muda. Oleh sebab itu, hargailah kawan-kawan kita dan selalu berkomunikasi dengan mereka. Lihatlah selalu sisi-sisi baik mereka dan tertawalah riang gembira bersama-sama mereka. Oke saudaraku, selamat mencoba friends. Terima kasih karena kalian adalah vitamin F saya
Inilah the power of komunitas. Kekuatan komunitas yang dimiliki oleh teman-teman para VTuber yang positif. Maka kenapa saya mengarahkan Anda kepada grup-grup yang positif. Kita bisa bercanda, kita bisa tertawa ria dalam keadaan suka maupun duka. Itu ringkasan apa yang terbaik yang harus kita laksanakan. Ulang-ulangi video ini bila belum paham dan share kepada media sosial Anda. Yang belum subscribe, tekan tombol subscribe ya, dan kita sama-sama belajar di channel ini, saling memberi dan menerima. Terima kasih, saya Sigit, salam ekstrim.